Kamu itu memang bodoh atau pura-pura suci ya? Kata-kata di mimbar itu hanya jualan. Itu narasi supaya orang-orang bodoh itu mau mengeluarkan uang dari dompet mereka. Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Aku melangkah jauh tanpa arah. Akhir kata saudaraku, saya hanyalah seorang hamba yang penuh dosa. Jika ada kebaikan dari lisan ini, itu murni milik Allah. Namun jika ada kesalahan, itu adalah kebodohan saya yang fakir ilmu ini. Saya tidak lebih mulia dari sandal-sandal yang kalian susun di depan pintu masjid itu, karena mungkin sandal itulah yang menjadi saksi bisu kaki-kaki kalian melangkah menuju jalan yang diridhoinya. Saya mohon, jangan panggil saya Ustaz jika hanya untuk memuji. Panggillah saya saudara kalian, agar kita bisa saling merangkul saat salah satu dari kita terjatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ceramahnya tadi saya sampai menangis. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang sedekah. Masya Allah, Pak. Saya yang seharusnya berterima kasih. Saya melihat cahaya keikhlasan di wajah Bapak. Doakan saya ya, Pak, agar saya tetap istiqomah. Bapak sehat? Keluarga sehat? Kalau ada kesulitan, jangan sungkan sampaikan ke asisten saya. Kita ini saudara. Ustadz, boleh saya minta foto sebentar untuk kenang-kenangan? Tentu nak, sini mendekat. Tapi ingat ya, foto ini jangan buat pamer, buat pengingat kalau kita pernah duduk bareng di rumah Allah. Belajar yang rajin, buat bangga orang tuamu. Pemuda seperti kamu adalah aset umat yang paling berharga. Ustadz, tolong doakan anak saya supaya soleh seperti Ustadz. Halo sayang, jadi anak pintar ya. Doakan Ustadz juga ya. Ibu, anak ini adalah titipan syurga. Didiklah dengan kasih sayang. Jangan pernah dikasari. Jika ibu butuh bantuan untuk sekolahnya nanti, sampaikan saja. Insya Allah, selagi saya mampu, saya tidak akan membiarkan anak-anak umat kesulitan. Hani, cepat ambilkan parfum saya yang paling mahal di kamar. Cepat! Tubuh saya bau sampah. Kamu tahu tidak, tadi di masjid ada orang-orang kumal yang memegang-megang tangan saya. Kulit mereka itu kasar, berminyak. Bau keringatnya menempel di jubah saya ini. Sabar, Mas. Mereka itu jamaahmu. Mereka mencintaimu karena ceramahmu yang sangat menyentuh tadi. Cinta? Mereka itu parasit. Mereka mendekat karena berharap kecipratan uang atau berharap doa saya punya kekuatan sihir untuk mengubah nasib mereka yang malang. Kamu dengar ya, Hani? Kalau bukan karena citra Ustadz merakyat yang saya bangun, saya tidak sudi menyentuh kulit-kulit pecah-pecah itu. Gila, saya harus mandi air bunga rasanya supaya kuman-kuman kemiskinan mereka hilang. Cuma segini? Panitia Masjid Al-Ikhlas itu memang tidak tahu diri. Saya sudah bicara sampai tenggorokan saya kering. Saya sudah akting menangis di depan mereka. Dan mereka hanya memberi saya uang receh seperti ini. Apa mereka pikir sorban dan jubah saya ini beli di pasar loak? Mas, bukannya tadi di mimbar kamu bilang bahwa sedekah itu bukan soal jumlah, tapi keikhlasan. Kamu sendiri yang bilang bahwa harta itu hanya titipan. Kamu itu memang bodoh atau pura-pura suci ya? Kata-kata di mimbar itu hanya jualan. Itu narasi supaya orang-orang bodoh itu mau mengeluarkan uang dari dompet mereka. Kamu pikir rumah mewah ini dibangun pakai keikhlasan? Tidak. Rumah ini dibangun dari keringat orang-orang yang percaya kalau doa saya punya jalur khusus ke langit. Jangan pernah sekali lagi ceramahi saya di rumah ini. Kamu tahu kenapa saya benci orang miskin? Karena kemiskinan itu penyakit menular. Mereka malas, bau, dan tidak punya harga diri. Kalau saya terlihat ramah pada mereka, itu hanya karena saya sedang memancing ikan besar. Semakin saya terlihat alim, semakin besar orang-orang kaya di kota ini akan menyumbang ke yayasan kita. Aku takut, Mas. Aku takut Tuhan akan murka melihat kemunafikan ini. Kamu merendahkan mereka yang tidak punya apa-apa, padahal kamu makan dari uang mereka.
Tuhan tidak akan murka selama mulut saya tetap pintar bersilat lidah. Dengar, besok ada kunjungan dari donatur besar. Saya mau kamu pakai jilbab yang paling sederhana. Buat wajahmu terlihat sedikit pucat, seolah-olah kita hidup sangat prihatin. Kita perlu dana tambahan untuk pembangunan pesantren yang sebenarnya akan saya gunakan untuk membeli mobil baru. Mengerti? Jangan hancurkan akting saya dengan wajah sok sucimu itu. Mas, makanannya sudah dingin. Siapa yang kamu hubungi sampai tersenyum seperti itu? Seingatku, seharian ini aku tidak melihatmu tersenyum padaku. Bukan urusanmu. Urus saja piringmu. Ini urusan dakwah tingkat tinggi. Ada jamaah yang butuh bimbingan khusus malam-malam begini. Bimbingan khusus? Atau wanita muda yang tadi siang kulihat mengirim pesan rindu ke ponselmu? Mas, aku ini istrimu. Aku tahu kapan kamu bicara sebagai ustadz dan kapan kamu bicara sebagai pria yang sedang mengejar nafsu. Kenapa kamu tega melakukan ini di rumah yang dibangun dengan dalih agama? Jangan lancang, Hani. Kamu harusnya bersyukur. Kamu makan dari piring mahal ini, tidur di kasur empuk, dan dihormati orang sebagai istri Ustadz Syarif, hanya karena saya. Siapa kamu sebelum saya nikahi? Hanya anak yatim dari kampung kumuh yang bahkan tidak tahu cara memakai sendok dengan benar. Aku lebih suka kembali ke kampung kumuh itu daripada hidup dalam kebohongan ini. Kamu bicara soal surga di depan orang, tapi di rumah ini kamu menciptakan neraka. Kamu menghina orang miskin, padahal kamu sendiri miskin hati, Mas. Miskin hati? Hani, dunia ini panggung sandiwara. Gadis yang kamu maksud itu, dia memujaku. Dia tidak cerewet sepertimu. Dia menganggapku dewa. Sementara kamu hanya beban yang mengingatkanku pada masa laluku yang susah. Dengar baik-baik. Kalau bukan karena reputasiku sebagai ustadz yang keluarganya harmonis, kamu sudah aku buang ke jalanan. Jadi, tutup mulutmu, nikmati makananmu, dan besok pagi, pastikan wajahmu terlihat bahagia di depan kamera saat kita menyambut donatur. Jika kamu berani bicara satu kata saja soal wanita itu, saya pastikan kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa satu helai benang pun. Mengerti? Sabar sayang, aku tahu kamu sudah bosan di apartemen itu. Minggu depan, setelah acara tablik akbar di Surabaya selesai, kita terbang ke Singapura. Aku sudah pesan hotel paling mewah di Marina Bay. Apa? Uang belanja? Nanti aku transfer. Beli saja tas yang kamu mau. Anggap saja itu kompensasi karena aku harus berpura-pura soleh seharian ini. Hani? Jangan bahas wanita membosankan itu. Dia hanya pajangan di rumah ini. Dia terlalu takut untuk buka mulut. Dia tahu kalau dia macam-macam, dia akan kembali jadi gelandangan. Aku sudah menguncinya dengan kemewahan ini. Dia itu seperti pengemis yang aku beri makan. Dia tidak akan menggigit tangan tuannya sendiri. Masuk. Kan sudah dibilang jangan ganggu kalau saya sedang mentadaburi kitab. Maaf Ustadz, ini laporan dana pembangunan panti asuhan. Saldonya terus berkurang, tapi pembangunannya belum jalan. Para donatur mulai bertanya Ustadz, terutama Pak Haji Mansur. Beliau ingin melihat progres fondasi bangunannya. Fauzan, kamu ini sudah berapa lama ikut saya? Kenapa otakmu masih tumpul? Katakan pada Pak Mansur, pembangunannya terhambat karena saya ingin material yang terbaik dari luar negeri. Katakan, kita sedang mengurus perizinan di pusat. Pakai istilah-istilah agama. Bilang kalau kita sedang melakukan riadoh agar bangunan itu berkah. Masa begitu saja tidak bisa? Tapi Ustadz, uangnya memang sudah tidak ada di rekening yayasan. Saya lihat ada aliran keluar ke rekening pribadi yang tidak jelas peruntukannya. Dengar baik-baik anak muda, uang itu milik saya.
Saya yang berkeringat ceramah ke sana kemari. Saya yang menjual nama Tuhan sampai mulut saya berbusa. Yayasan itu hanya wadah. Tanpa saya, yayasan itu cuma tumpukan kertas sampah. Kamu pikir donatur-donatur kaya itu mau memberi uang kalau bukan karena melihat wajah saya? Jangan mencoba menjadi pahlawan di depan saya. Kamu punya keluarga yang harus diberi makan, kan? Gaji yang kamu terima tiap bulan itu berasal dari tangan saya. Jika kamu berani mencatat satu angka saja yang salah di laporan itu atau membocorkannya pada orang lain, saya akan pastikan namamu busuk. Saya akan bilang ke jamaah bahwa kamu mencuri uang panti asuhan. Siapa yang akan mereka percaya? Seorang ustadz besar yang dihormati atau asisten miskin seperti kamu? Sekarang keluar, perbaiki laporan itu, buat seolah-olah semuanya berjalan lancar. Dan ingat, besok siapkan mobil pagi-pagi. Saya mau menjemput tamu istimewa saya. Jangan banyak tanya. Halo sayang, maaf tadi ada gangguan kecil. Sampai di mana kita tadi? Oh iya, soal villa di Bali. Saudara-saudaraku, ingatlah, maut tidak mengenal usia. Maut tidak mengenal jabatan. Mungkin malam ini adalah malam terakhir kita menghirup udara dunia. Maka, apakah kita akan menghadap Allah dalam keadaan maksiat? Ataukah dalam keadaan bersujud? Saya sendiri, setiap detik selalu gemetar. Takut jika hati ini sedikit saja dikotori oleh syahwat duniawi yang fana ini. Kamu lihat tadi, mereka semua menangis seperti anak kecil. Hanya dengan beberapa tetes air mata buatan, aku bisa membuat mereka menyerahkan cek senilai ratusan juta untuk dana dakwah. Tapi, bukankah kamu takut, Mas? Tadi kamu bilang maut bisa datang kapan saja. Itu hanya mantra untuk dompet mereka. Maut masih jauh untuk orang seperti aku. Aku punya uang, aku punya kuasa. Malam ini lupakan soal akhirat. Malam ini adalah soal kenikmatan yang nyata, bukan janji di atas mimbar. Aku pulang. Hani, Fauzan, kalian semua hanya pion di papanku. Besok aku akan beli villa itu. Persetan dengan panti asuhan, persetan dengan orang miskin. Sayang telah lalu, terimalah taubatku. Tolong aku. Aku bersujud dan berjanji. Di mana ini? Gelap, sesak sekali. Hani, Fauzan, tolong nyalakan lampunya. Aku tidak bisa bernafas. Kenapa tanah ini menjepit dadaku? Selamat datang, wahai dai yang pandai bersandiwara. Apakah kamu sedang mencari podiummu atau mencari amplop-amplop tebal yang dulu kamu puja? Siapa kau? Pergi! Aku ini Ustadz Syarif. Aku telah mengislamkan ribuan orang. Aku telah membangun masjid. Aku adalah Ustadz kesayangan Tuhan. Kau tidak berhak menyentuhku. Kesayangan Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan yang kau jadikan dagangan untuk membeli mobil mewahmu? Ataukah Tuhan yang kau sebut namanya hanya untuk memikat wanita di hotel? Masjid yang kau bangun adalah tumpukan batu kesombongan. Setiap doa yang kau ucapkan hanya sampai di tenggorokanmu, tak pernah sampai ke langit karena terhalang oleh bau busuk hatimu. Ingatkah? Kau adalah sampah yang akan kami bakar. Lidahmu yang fasih berbohong itu, hari ini ia akan menjadi sumbu bagi api yang takkan pernah padam. Ampun, aku hanya manusia biasa. Aku khilaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memberikan semua hartaku pada yatim piatu. Aku akan bersujud sampai keningku hancur. Kesempatanmu habis saat mesin mobilmu meledak, Syarif.
Sekarang nikmatilah surga yang kau ciptakan sendiri. Sebuah istana api yang dibangun dari setiap rupiah yang kau curi dari tangan anak yatim. Setiap makianmu kepada orang miskin akan menjadi cambuk yang menguliti punggungmu selamanya. Berteriaklah sesukamu, Ustadz. Di sini tidak ada jamaah yang akan mengagumimu. Hanya ada kau, amalmu, dan api yang merindukan dagingmu. Selamat menempuh keabadian dalam kebohonganmu sendiri. Aku bersujud dan berjanji kan ku jaga iman ini. Bimbing aku di jalanmu hingga akhir waktuku.